Anissa mengedarkan pandangan. Kepalanya terasa berat saat ini, tetapi ia memaksakan untuk bangun. Meski sedikit kesulitan karena rasa sakit di kepala, ia mencoba mengingat sesuatu. Terakhir kali, ia sedang berada di dalam mobil bersama tantenya. Setelah diberi jalan oleh para preman yang menghadang mobil pun melaju. Tetapi baru beberapa menit, tiba-tiba saja sopir yang mengemudikan mobil itu kehilangan arah hingga menabrak pembatas jalan. Tapi semua itu ia saksikan antara sadar dan tidak, sebab ia merasa ngantuk. Dan akhirnya tidak ingat apa-apa lagi. Ini di mana? Tante Aryani mana? Apa dia baik-baik aja? Anissa bertanya pada dirinya sendiri setelah berhasil duduk di atas lantai sembari bersandar pada dinding karena kepalanya masih terasa pusing. Pak sopir tadi gimana ya? Apa dia juga selamat? Dia kan duduk paling depan. Wanita itu masih sempat memikirkan orang lain. Aduh, ini kenapa kepalaku pusing banget? Meski begitu, ia tetap berusaha untuk berdiri. Dengan tertatih, Anissa melangkah berpegangan pada dinding. Baru ia sadari ternyata sedang berada di sebuah ruangan yang berukuran sedang dan kosong. Tidak ada apapun di sana. Aku ini sebenarnya lagi ada di mana? Bukannya tadi mobil mengalami kecelakaan? Seharusnya ada orang-orang yang nolong dan bawa kami ke rumah sakit. Kayaknya tempat tadi kecelakaan, tempat yang cukup ramai. Masih banyak tanya di kepala Anissa saat ini. Ia berusaha meraih pintu dan membukanya, tetapi ternyata terkunci. Dikunci. Tante Aryani. Anissa memukul pintu sembari memanggil nama tantenya, tetapi tidak ada yang menjawab. Sekali lagi mencoba membuka pintu, tetapi tetap saja tidak berhasil. Ini sebenarnya apa yang terjadi, ya Allah? Karena akan percuma, ia akan memutuskan untuk duduk sembari memulihkan tenaga, mencoba mengingat sesuatu, tetapi tidak bisa. Ingatannya berhenti saat kecelakaan, dan ketika sadar ia sudah berada di sana. Tidak ingin hanya duduk diam, ia mencoba mendekati jendela yang tertutup tirai tebal dan membukanya. Pakai teralis aku nggak bisa keluar lewat sini, gumamnya. Hingga beberapa saat kemudian terdengar suara kunci yang diputar. Ia pun berbalik tepat saat pintu terbuka. Tante nggak apa-apa. Terus sopirnya tadi gimana? Anissa menghampiri sang tante yang muncul di sana dengan membawa sesuatu di tangan, langsung memberondong dengan pertanyaan. Kamu tenang aja, saya nggak apa-apa, cuma mungkin sopirnya yang, ya begitulah, sahut Aryani. Terus kenapa kita ada di sini, tante? Ini di mana? Wanita itu kembali bertanya dengan polos. Aryani terkekeh. Kamu masih belum paham juga? Apa? Anissa menatap bingung pada sang tante. Nisa, kamu ini memang polos atau kamu ini kurang pintar? Ia terkekeh. Saya nggak ngerti tante ini ngomong apa sebenarnya. Anissa benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi. Coba kamu lihat sekeliling kamu. Menurut kamu, kenapa kita ada di sini? Kan dari tadi juga saya tanya sama tante, karena saya nggak ngerti kenapa kita ada di sini, balas Anissa. Aryani menepuk keningnya sendiri. Kamu ini bodoh atau gimana sih? Masa kayak gini aja kamu gak ngerti? Coba kamu lihat, kamu berada di ruangan ini, sementara saya berada di tempat lain, dan saya yang memegang kunci ruangan ini. Alih-alih mengatakan secara langsung, wanita itu justru menjabarkan secara detail apa yang terjadi. Anissa diam sambil berpikir. Kayaknya otak kamu memang geser abis kecelakaan tadi, cibir Aryani setelah menunggu beberapa saat. Tetapi Anissa tidak juga mengatakan apapun. Kalau memang ada yang mau tante omongin, tante ngomong aja langsung. Kenapa harus berbelit-belit dan berputar-putar? Sahut Anissa. Anissa, kamu ini sedang saya culik, makanya saya asingkan kamu di sini, geramu wanita itu. Diculik? Anissa mengernyit. Ia melihat pada dirinya sendiri. Biasanya kalau orang dicuri tangannya diikat, ini enggak. Jadi saya memang enggak
kepikiran kalau tante lagi nyulik saya. Aryani terlihat kesal karena Anissa sama sekali tidak merasa takut ataupun tertekan berada di sana. Ia kemudian mendekati sang keponakan, menatapnya dengan seksama. Awalnya saya memang berniat mengikat kamu, tapi nggak jadi. Kamu kelihatan lemah. Kamu nggak akan macam-macam sama seperti ibu kamu yang cuma bisa menangis, cibir Aryani sambil tersenyum mengejek. Tante nggak usah bawa-bawa ibu saya. Kalau memang tante ngerasa punya masalah sama saya, silahkan tante bicara. Tapi tak perlu membawa orang tua saya dalam masalah kita. Meskipun sebenarnya saya sendiri tidak merasa punya masalah. Ketemu sama tante aja baru beberapa hari yang lalu. Bahkan saya selama ini tidak pernah tahu kalau saya masih punya keluarga dari papa saya. Cerocos Anissa, tidak suka tantenya menjelekkan sang ibu. Saya memang tidak punya masalah sama kamu, tapi saya punya masalah sama ayah kamu. Papa saya sudah nggak ada tante. Bahkan seumur hidup saya nggak pernah tahu papa saya punya adik. Papa juga nggak pernah cerita. Tapi gara-gara ayah kamu saya tidak dianggap lagi sama orang tua saya. Hanya karena saya seorang anak perempuan dan mereka ingin punya anak laki-laki, bentak Aryani dengan penuh emosi. Kalau gitu tante marah aja sama orang tua tante. Kenapa harus melampiaskannya sama saya? Karena mereka udah gak ada. Gimana saya mau melampiaskan rasa kesal saya, sementara sesuatu yang membuat saya kesal baru muncul ketika mereka udah gak ada, balas wanita parubaya itu. Maksud tante apa? Iya Anissa, kakek kamu udah meninggal 2 minggu yang lalu. Anissa terkejut. Jadi selama ini tante cuma bohongin saya? Iya, untuk apa? Supaya saya bisa menyingkirkan kamu sebelum tim kuasa hukum ayah saya menemukan kamu. Aryani menatap tajam ke arah Anissa. Anissa terdiam, masih mencerna apa yang dikatakan wanita itu. Seharusnya saya juga membawa anak-anak kamu ke sini karena mereka pun ancaman bagi saya. Tapi sayang, anak buah saya begitu bodoh, cuma disuruh bawa anak kecil aja mereka nggak sanggup. Anissa merasa lega mendengar apa yang dikatakan sang tante. Setidaknya Kenzo dan Keandra baik-baik saja, meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya setelah ini. Lalu apa mau tante sekarang? Anissa masih berusaha untuk tetap tenang, karena dengan begitu ia bisa berpikir dengan benar. Meskipun tidak bisa ia pungkiri rasa takut itu ada dalam hati, tetapi ia yakin tantenya di sana tidak sendirian. Pasti ada anak buah yang membantu. Mungkin jika hanya Aryani ia mampu menghadapi, tetapi entah apa yang akan terjadi jika wanita itu punya banyak anak buah. Karena itu ia harus tenang dan tidak boleh bertindak gegabah. Saya ingin kamu menyusul kedua orang tua kamu. Sebenarnya papa saya punya salah apa sama tante sampai tante ngelakuin ini sama saya? Kenapa tidak bicara baik-baik aja tante? Ujar Anissa duduk di atas lantai tanpa alas. Aryani tersenyum sinis, kemudian berjalan menuju jendela, menatap lurus keluar. Sejak kecil saya selalu diperlakukan tidak adil. Ayah saya selalu mendahulukan Anto, papa kamu. Ayah bilang karena dia laki-laki dan akan menjadi pewaris yang nantinya akan menggantikan ayah. Ia menerawang jauh sampai suatu hari saya tahu kalau dia ternyata bukan anak kandung dari orang tua saya. Anto adalah anak dari kakak saya yang yatim piatu sejak kecil karena kedua orang tuanya menjadi korban perampokan. Sejak saat itu saya mulai tidak suka sama dia, meskipun dia adalah sepupu saya dan dia juga baik, selalu sayang sama saya. Tapi karena dia juga saya selalu tersisih seperti anak tiri, padahal saya anak kandung ibunya. Mendengar hal itu, Anissa bersyukur karena tidak tumbuh di keluarga besar ayahnya yang menganggap bahwa keturunan laki-laki itu begitu penting hingga lupa bahwa anak perempuan pun punya hak yang sama. Sebelumnya Anissa sempat bertanya-tanya kenapa ayahnya
tidak memberitahu tentang keluarga. Tetapi sekarang ia tahu sang ayah ingin melindunginya dari perlakuan tidak adil keluarga besar, terutama kakeknya. Aryani berbalik menghadap ke arah Anissa kemudian tersenyum. Tapi kamu tahu bagaimana paling menyenangkannya apa? Anissa menggeleng kepala sambil menatap iba pada sang tante. Setelah papa kamu ketemu sama ibu kamu, dia menunjukkan dari mana dia berasal. Waktu ayah kami ngasih dia pilihan menikah dengan perempuan pilihan ayah dan tetap menjadi bagian dari Sanjaya, atau menikah dengan ibu kamu yang sebatang kara tapi harus menanggalkan nama Sanjaya, atau memilih yang kedua. Anissa, dia memilih ibu kamu dan pergi dari rumah. Aryani tertawa. Dasar laki-laki bodoh. Ayah marah, ayah kecewa. Anak yang ia besarkan dengan kasih sayang penuh sampai mengabaikan anak kandungnya, justru memilih pergi demi seorang perempuan biasa. Wanita itu kemudian duduk di hadapan Anissa, menatap wajahnya dengan lekat. Yaitu ibu kamu, Anissa. Anissa hanya diam sambil mendengarkan, karena sebenarnya ia juga ingin tahu cerita tentang ayahnya. Wajah Aryani berubah sendu. Sejak saat itu ayah sering sakit-sakitan. Kamu tahu kenapa? Anissa kembali menggelengkan kepala. Karena papa kamu yang bikin ayah saya sedih. Aryani menatap sendu sang keponakan, tetapi kemudian tersenyum lebar. Tapi berita baiknya adalah ayah nggak bisa lagi ngurusin perusahaan ataupun usahanya yang lain, dan saya yang urus semuanya. Anissa merasa kasihan pada tantenya sekarang. Akhirnya saya menjadi pewaris satu-satunya. Saya senang. Saya menghabiskan seluruh hidup saya untuk mengurusi semua usaha ayah saya. Senyum mengembang di wajah cantik Aryani. Namun sesaat kemudian wajah wanita itu berubah marah, mendekatkan wajahnya pada paras Anissa yang segera memundurkan kepala untuk menghindar sembari menelan saliva. Aryani lalu kembali duduk dengan tegak. Tapi saya kecewa sama ayah. Saya kesal, saya marah. Waktu dia meninggal, dia meninggalkan wasiat yang isinya menghibahkan sebagian harta kekayaan untuk Anto atau keturunannya. Kamu tahu berapa banyak? Meninggi suaranya saat bertanya. Untuk kesekian kalinya Anissa hanya menggelengkan kepala. 1/3 dari kekayaan ayah saya dihibahkan untuk Anto, untuk kamu Anissa, karena kamu adalah keturunan Anto satu-satunya. Bagi wanita itu dengan emosional. Saya nggak rela. Saya yang pengurus perusahaan selama puluhan tahun sejak ayah sakit-sakitan. Tapi kenapa Anto yang harus menikmatinya, padahal dia tidak ikut bekerja keras? Saya, Nisa, saya, tante kamu ini yang mengurusi semuanya. Wanita itu menepuk dadanya sendiri dengan penuh amarah. Karena itu saya harus segera menyingkirkan kamu dan anak-anak kamu. Aryani tersenyum menakutkan sambil mencolek dagu keponakannya. Jadi semua ini tante lakukan karena wasiat itu. Tante bisa ambil bagian papa saya yang jatuh ke tangan saya. Ambil semuanya tante. Saya nggak butuh. Tante nggak perlu melakukan hal sejauh ini, ujar Anissa dengan lemah lembut. Semuanya tidak segampang yang kamu pikirkan, Anissa, bentak Aryani hingga membuat Anissa terkejut. Semua tidak bisa dipindah tangankan. Kalau gitu, untuk apa tante ingin menyingkirkan saya dan anak-anak sebagai ahli waris papa? Kalau harta itu tidak bisa dipindah tangankan, bukankah itu berarti tante tetap tidak akan mendapatkan apa-apa meskipun saya tidak ada, sahut Anissa. Tapi setidaknya hasil jeripaya saya tidak kamu nikmati, Anissa. Bagi wanita itu terdengar kesal. Tante, Anissa meraih tangan wanita itu lalu menggenggamnya dengan erat. Saya nggak akan ambil apapun dari tante. Kalau bisa dipindah tangankan, silahkan pindah tangankan semuanya atas nama tante. Kalau perlu saya yang akan bicara dengan pengacara supaya semua itu kembali pada tante. Tapi tolong biarkan saya pulang. Kasihan anak-anak saya. Mohon Anissa,
teringat pada kedua anaknya. Aryani menepis tangan Anissa. Enak aja, saya tidak akan melepaskan kamu, tolaknya. Apa kamu gak kasih tahu Ica kalau tantenya itu bohongin dia? Tanya Wira setelah mendengar cerita dari Mita. Udara, aku kirim pesan sama dia tapi gak dibaca sampai sekarang, padahal itu dari tadi malam. Sebelum itu juga aku telepon dia dulu tapi gak diangkat. Nih, kalau kamu gak percaya, kamu lihat aja chat aku belum dibaca sama dia, tapi dia masih sempat kirim chat ke kamu, sahut Mita. Mungkin dia buru-buru diajak pergi, jadi dia cuma sempat chat aku buat jemput anak-anak, terkah Wira. Bisa jadi, Mita mengangguk setuju. Aku cuma takut Aryani punya niat gak baik, makanya dia sampai bohong sama Ica tentang kakeknya, apalagi saudara. Aku juga bilang kalau mereka nyari Ica karena sebagai ahli waris dia mendapatkan sebagian dari harta kekayaan Sanjaya yang banyak itu. Aku takut Aryani berniat mencelakakan Ica karena harta. Ia begitu mencemaskan temannya. Coba aku hubungi Bara dulu, siapa tahu Ica ada ngabarin dia, ujar Wira. Iya, kamu coba aja tanya dia, siapa tahu Ica sempat ngasih tahu suaminya dulu. Tadi sih waktu aku tanya, Bara malah mengira Ica lagi di sekolah, kata Mita. Tanpa mengatakan apapun lagi, Wira segera menghubungi Bara. Tak perlu menunggu lama, panggilan pun terjawab. Apa Kenzo dan Keandra baik-baik aja? Bara langsung menanyakan keadaan kedua anaknya. Mereka baik-baik aja. Apa ada kabar dari Ica? Wira menjawab sekaligus bertanya. Saya, Alan dan Arya lagi nyari dia, jawab Bara. Dari suaranya pria itu terdengar putus asa. Ica sempat kirim pesan ke saya untuk menjemput anak-anak karena dia diajak Aryani menjenguk kakeknya yang sakit keras, ungkap Wira. Jadi benar dugaan kami, dia orangnya. Saya dan yang lain akan coba cari lagi, sahut Bara. Om, aku bisa bantu nemuin ibu, tapi aku butuh nomor nenek Aryani atau emailnya juga boleh. Kenzo yang sejak tadi mendengarkan menghampiri dan bicara. Wira mengernyit ketika mendengar apa yang anak itu katakan. Tentu ia bertanya-tanya dalam hati, tapi saat ini bukan waktunya untuk bingung. Apa Anda punya nomor Aryani? Ia bertanya pada Bara karena panggilan mereka masih tersambung. Gak ada, saya gak punya. Yang punya Anissa, dan itu ada di HP dia, jawab Bara. Wira menoleh pada Kenzo yang sedang berdiri di sampingnya. Nomor nenek Aryani ada di HP ibu. Nggak apa-apa om, aku bisa bantu nemuin ibu, ujar Kenzo. Saya tutup dulu teleponnya, nanti saya hubungi kalau ada perkembangan. Wira mengakhiri panggilan setelah Bara menyahuti. Kenzo kemudian keluar dari ruang kerja Wira, tetapi tidak lama kemudian ia kembali dengan membawa laptopnya. Wira dan Mita pun hanya saling bertukar pandang, tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh anak laki-laki itu. Kamu lihat handphone Ica di mana tak? Di mobilnya. Kenapa kamu gak ambil? Gimana mau ambil? Kan mobilnya juga terkunci, sahut Mita. Kamu bisa pecahin kacanya atau minta tolong siapa gitu buat bukain damkar juga bisa, atau gimana kayak caranya. Mana aku kepikiran, Ra. Kamu dan aku sama-sama panik. Kamu juga gak kepikiran ke sana kan waktu aku bilang handphone Ica ada di mobil, omel Mita yang kesal karena Wira menyalahkannya. Tante sama om gak usah berantem, aku bisa akses handphone ibu dari sini, ujar Kenzo melerai perdebatan yang terjadi di antara dua orang dewasa itu ketika sudah berhasil meretas ponsel sang ibu untuk mengambil nomor Aryani dari sana agar bisa menemukan lokasi di mana wanita itu berada. Wira dan Mita melongo, tak percaya melihat apa yang dilakukan anak berusia 6 tahun itu.